Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Dewa Kama mengarahkan panahnya kepada Mahadewa dan panah itu melesat ke arah Mahadewa. Tapi melihat itu mata ketiga Mahadewa terbuka, api kehancuran muncul dari mata ketiga Mahadewa dan menghancurkan panah sakti Dewa Kama. Api itu terus mengarah kepada Dewa Kama dan itu membuat Dewa Kama ketakutan. Api itu kemudian membakar Dewa Kama dan melihat itu Dewi Parwati terkejut. Dewi Laksmi berkata, Kama Dewa tahu bahwa Mahadewa sendiri adalah yogi tertinggi. Bahkan saat itu dia mengarahkan panah Dewa Asmara kepada Mahadewa dan dia dihukum oleh kemarahan Mahadewa. Begitu mata ketiga Mahadewa terbuka, Dewi Parwati mengingat semua kehidupan masa lalunya. Parwati berpikir, aku Sati, ini adalah kelahiran kembaliku. Dan yogi di depanku ini bukanlah orang lain, dia adalah cinta sejatiku, suamiku Mahadewa. Untuk reuniku dengannya, aku telah dilahirkan kembali. Dewi Laksmi berkata, ini adalah momen ketika Mahadewa merasa Parwati tidak lain adalah Dewi Sati. Dan bersamaan dengan perasaan ini dia juga mengingat perasaan yang menyebabkan Sati terpisah darinya. Tapi setelah mengingat kematian Sati, Mahadewa menolak Parwati dan Parwati berpikir, mengapa Mahadewa melakukan ini? Kenapa dia memalingkan wajahnya? Apakah dia belum memaafkanku? Apakah dia masih marah padaku? Dewi Laksmi berkata, meskipun diminta oleh Rati untuk tidak melakukannya, Dewa Indra memaksa Kamadewa untuk menembakkan panah kepada Mahadewa. Bagaimana mereka akan menjawab Dewi Rati? Semua dewa muncul di sana dan melihat Dewa Kama telah menjadi abu. Resi Narada berpikir Kamadewa harus menghancurkan dirinya sendiri untuk menyatukan Siwa dan Sakti. Akankah pengorbanannya disia-siakan oleh Mahadewa yang tetap berpaling dari Dewi Parwati? Dewa Indra berkata, apa ini? Mereka berdua akhirnya saling mengenali, tetapi mengapa mereka tidak bersatu? Apa yang terjadi di sini? Dewi Rati tiba di sana dan berkata, di mana suamiku? Aku mendapatkan pikiran yang sangat buruk dalam pikiranku, Dewa Indra. Tolong katakan sesuatu, akankah dia ada di dalam gua itu? Dewi Rati berlari ke dalam gua itu, tapi Narayan tiba di sana sambil berkata, berhenti Rati. Rati berkata, Dewi Laksmi, Prabu Narayan, apa yang terjadi? Di mana suamiku? Semuanya tetap diam dan Dewi Rati melihat ada abu di sana. Dia melihat apa yang terjadi pada suaminya dan menangis di hadapan abunya. Dewi Rati mengingat perkataan Dewa Indra yang memaksa suaminya untuk menggunakan panahnya pada Mahadewa. Dewi Rati bangkit dengan amarahnya sambil berkata, kamu ada alasan mengapa semua ini terjadi. Kamu harus disalahkan atas semua ini. Suamiku telah menolakmu tetapi kamu memaksanya. Lalu mengapa suamiku yang dihukum? Kenapa kalian semua diam? Dewa Brahma, tolong katakan sesuatu. Anugerah yang menjadikan kutukan dalam hidup kami sebenarnya diberikan olehmu. Prabu Narayan, Mahadewa adalah pemujamu. Dia tidak akan menyakiti suamiku tanpa kemauanmu. Tapi suamiku telah hancur. Tolong buat dia hidup, Prabu. Dewi Laksmi, kamu sendiri adalah wanita yang sudah menikah. Kamu tahu bahwa bagi seorang istri tidak ada yang lebih menyedihkan daripada kematian suaminya yang terlalu cepat. Bahkan kamu tetap diam. Bagaimana kamu bisa? Ibu, tolong akhiri rasa sakitku. Tolong beri suamiku anugerah kehidupan. Tolong beri dia hidup. Dewi Laksmi tergerak oleh tangisan Dewi Rati, tapi Narayan menahannya sambil berpikir, tidak Dewi, saat yang kita nantikan sudah dekat. Dewi Parwati telah mengenali dirinya sendiri. Dia telah mengerti bahwa dia adalah adik sakti. Sekarang dia akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Istri Sastri berkata, ada apa saudari? Kenapa kamu begitu gelisah? Dewi Laksmi berkata, bagi ibu manapun yang melihat anaknya dalam kesulitan, mereka mengalami rasa sakit. Tetapi untuk bersabar sangatlah sulit. Istri Sastri mengingat putranya yang pergi dan berkata, kamu benar saudari. Anaknya mungkin terluka tapi ibunya merasakan sakitnya. Sastri berkata, kamu menceritakan kisah dengan sangat baik. Apa yang terjadi selanjutnya? Dewi Laksmi berkata, saat ini Dewi Parwati juga merasa sangat emosional. Reaksi yang ditunjukkan Mahadewa setelah melihatnya menghancurkan hatinya.
Tetapi bahkan jika seorang ibu menghadapi banyak masalah, ketika dia melihat anaknya kesakitan, dia melupakan semua masalahnya. Hal yang sama juga terjadi pada Dewi Parwati. Dia muncul di hadapan semua dewa dalam wujud Dewi Adisakti. Dewi Adisakti melangkah mendekati para dewa dan melihat itu Dewa Indra berpikir, Dewi Adisakti terlihat marah. Aku yakin dia tahu bahwa aku memaksa Dewa Kama untuk menembakkan panah kepada Dewa Siwa. Aku harap dia tidak menghukumku sampai mati. Melihat Dewi Adisakti, Dewi Rati bersujud sambil berkata, Ibu, kasihanilah aku, mohon kasihanilah aku. Maafkan suamiku, Ibu, tolong hidupkan dia kembali. Dia berada di bawah paksaan dari Dewa Indra, Ibu. Dewi Adisakti berkata, kenapa kamu melakukan ini? Apakah kamu tidak tahu pentingnya mata ketiga Mahadewa? Dia Maha Tahu, dia tahu jalan menuju pembebasan, dia telah mencapai tingkat pengendalian diri tertinggi. Semua indera dan keinginannya berada dalam kendali penuhnya. Bagaimana kalian semua bisa berpikir bahwa panah Dewa Kama dapat memaksa Mahadewa untuk membatalkan meditasinya? Apakah kalian tidak tahu bahwa hanya sakti, yaitu aku, yang dapat mencapai pikiran Mahadewa dan bukan hanya Mahadewa? Hanya istri dari suami yang menganut moralitas yang bisa membangkitkan perasaan kasih sayang dalam dirinya. Apakah kalian tidak menyadari fakta dasar ini? Dan upaya kalian yang tidak tepat tidak hanya menyebabkan Rati kehilangan pasangannya, tetapi juga menghancurkan dunia ini. Dunia telah menjadi tanpa cinta dan kasih sayang. Kelahiran dihentikan, dampak kematian Dewa Kama bahkan lebih mengerikan. Kama diterjemahkan sebagai keinginan, dan keinginan itulah yang mendorong kehidupan. Ini memberikan inspirasi untuk memulai usaha baru. Karena ketiadaan Dewa Kama, para murid tidak dapat memperoleh pengetahuan. Ibu rumah tangga kehilangan keinginan untuk melakukan pekerjaan apapun. Perdagangan melambat, bahkan orang tua pun kehilangan tujuannya. Dengan tidak adanya keinginan, mereka kehilangan keinginan untuk hidup. Jika Dewa Kama meninggalkan dunia, maka keinginan tidak akan terwujud lagi. Bagaimana tidak terpikirkan oleh kalian pada saat menyusun skema ini bahwa dunia yang kalian coba selamatkan dengan bantuan Dewa Kama tidak akan ada lagi? Dewa Indra berkata, mohon maafkan aku Dewi, ini salahku. Yang benar adalah bahwa kemarahan terkasur telah membuatku kehilangan akal sehat. Keinginanku untuk menghukum pelaku kesalahan membuatku melakukan pelanggaran. Aku membuat kesalahan besar, Ibu, mohon maafkan aku. Maafkan aku. Dewi Rati berkata, kasihanilah aku, tolong bebaskan aku dari penderitaanku, bebaskan aku Ibu. Tanpa pasanganku sulit bagiku untuk menarik napas lagi. Aku lahir untuk menyebarkan cinta, Dewi. Cinta membuatku tetap hidup. Itu adalah inti dari keberadaanku, dan ketika personifikasi cinta suamiku tidak ada lagi, bagaimana aku bisa bertahan? Siapa yang lebih tahu sakitnya jauh dari pasangan daripada kamu, Ibu? Dewi Adisakti berkata, meskipun di bawah paksaan dari Dewa Indra, Dewa Kama telah membuat kesalahan putriku, dan begitu seseorang dibakar oleh mata ketiga Mahadewa tidak mungkin menghidupkannya kembali dalam bentuk yang sama. Tapi jangan sedih putri, aku akan memberimu anugerah. Dewa Kama akan ada di dunia ini tetapi tidak akan terlihat, dan hanya kamu yang bisa melihatnya. Setelah beberapa saat di dua para yuga, ketika Sri Krishna lahir sebagai awatara Prabu Narayan, kamu akan mendapatkan suamimu kembali dalam wujud putra Krishna, Pradyumna. Dewa Kama kemudian dihidupkan kembali, tapi hanya Dewi Rati yang bisa melihatnya. Cinta dan kasih sayang mulai muncul di dunia, dan kehidupan berjalan seperti seharusnya. Narayan berkata, Dewi Adisakti, terimalah penghormatan kami. Dewi Adisakti kemudian mengambil wujud Dewi Parwati dan berpikir, apakah Mahadewa masih belum memaafkanku atas pelanggaran yang aku lakukan di kehidupanku sebelumnya. Dia telah mengenaliku, tetapi jika dia masih ingin menjauh dariku, lalu bagaimana aku bisa melawan keinginannya lagi? Dewi Parwati kemudian berjalan pergi, dan Dewa Indra berpikir, mengapa Dewi pergi? Aku akui aku telah melakukan kesalahan besar, tapi mengapa dia pergi tanpa bertemu dengan Prabu Mahadewa? Dewi Lasmi berkata, setelah itu Dewi Parwati kembali ke rumahnya di istana ayahnya Raja Himawan, tapi hatinya masih di dalam gua.
Setelah melihat Prabu Mahadewa suaminya, jarak semakin sulit untuk ditanggungnya. Dewi Parwati sedang mengalami gejolak emosi di dalam dirinya, dan di sisi lain para dewa prihatin melihatnya. Semua usaha mereka untuk menyatukan Mahadewa dan Parwati telah gagal.